Gimana kabarnya hari ini? Ada temennya yang nggak hadir? Ada. Oke. Itu sekarang sebelum absen, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk HM-nya silakan pimpin doa hari ini. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen dulu ya. Ada hadir, terus Adiasa hadir, Ahmad Azhar. Ahmad Azhar kemana? Udin kemana tuh? Ahmad Azhar kemana? Oke. Next, Alvino. Ini di Jakarta ya? Alvino. Oke. Buat yang sakit kita doakan agar cepat sembuh, dan yang izin semoga urusannya cepat selesai ya. Oke. Nah di sini ada ini guys, ada terminal dari bilang Firda Ibu kita tolong nggak boleh ambilin terminal di RPS, temenin aja sama siapa tau. Sambil nunggu terminal, kalian buka dulu catatannya. Udah? Dulu semuanya. Bobo? Buka dulu. Mau balik? Bobo? Aduh, punya. Yang ada wajahnya, Aziz, Bobo. Oke. Kamu mana? Ini, no. Ini kelihatan nggak sampai belakang? Jelas? Jelas? Oke. Nah, kita mulai ya. Semua buku catatannya udah ada di atas. Sampai buka, ada yang masih ditutup. Buka. Nah, nanti pas ibu menjelaskan tentang salah selisih, kalian wajib catat karena setelah nanti ibu periksa. Jadi setelah ibu jelasin, kalian catat tuh berselanjutnya, oke? Oke, langsung aja kita masuk ke materi instalasi listrik. Nah, minggu kemarin kalian belajar apa? Jawab pertanyaan. Terus bikin apa? Bikin dena di mana? Di RPS. Tuh, gimana? Gampang Pak? Tapi ada yang masih belum full ya, banyak yang belum full sama etiketnya. Nanti kalian belajar bikin etiketnya dulu. Jadi nanti kita gambar itu udah enak uploadnya. Nah, sebelum itu ibu akan memaparkan dulu tentang instalasi listrik ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan jenis peralatan listrik dan lampu, kemudian menjelaskan konsep menggambar instalasi listrik, dan kemarin kita sudah mengaplikasikan konsep pemahaman dengan gambar denah studi di AutoCAD. Juga nanti kita akan menganalisis permasalahan instalasi listrik. Nah, next. Begitu ibu mau tanya nih, apa itu instalasi listrik? Menurut kalian instalasi listrik itu apa sih? Instalasi listrik? Bebas aja, kayak ibu instalasi listrik itu jalur apa? Jalur listrik, betul. Terus ada lagi? Instalasi listrik itu apa? Peralatan listrik yang dimasang untuk penyaluran energi listrik dari sumber pembangkit listrik. Tuh, jadi, nih, instalasi listrik adalah sebuah sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya seperti PLN atau generator ke berbagai peralatan elektronik dan titik penerangan seperti lampu di dalam sebuah bangunan atau keadaan peralatan elektronik. Jadi kata kuncinya adalah ini, rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan dari
sumber ke peralatan elektronik. Jadi nanti kalau kalian ada soal, kalian tahu kan ini pandu. Kenapa kan? Kenapa jauh? Jalan. Kita langsung duduk terus buka bukunya ya, buka bukunya terus nanti materinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, kemudian ada peraturan instalasi listrik yang kedua yaitu SNI nomor 225 dan UIL. Nah, kemarin pas kalian di soal ada kan singkatan UIL itu apa? Jadi UIL itu adalah persyaratan umum instalasi listrik. Nah, untuk peraturan instalasi listrik yang pertama yaitu SNI nomor 225 yaitu Standar Nasional Indonesia. Jadi semua komponen seperti kabel, saklar, stop kontak, MCB atau apapun itu wajib berlogo SNI. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau udah iya, betul, kata Zulfa. Jadi kalau misalnya ada logo SNI itu udah teruji ya, aman. Kalau misalnya kalian nanti jadi kontraktor atau jadi konsultan, kalian kan pasti menghitung RAB, di mana kebutuhannya sama harganya tercantum kan di situ. Nah, kalau misalnya kalian nyentuhin komponen listrik yang tidak berlogo SNI, nanti ketika ada bencana atau ketika ada apa ya kerusakan kayak kebakaran lah, nanti tuh bakal diselidiki kayak ini sebabnya dari apa nih sebenarnya. Ternyata komponen listrik yang digunakannya itu tidak SNI. Nah, kenapa tuh makanya wajib pakai logo SNI, pakai yang berlogo SNI. Tuh. Nah, terus untuk peraturan perencanaannya, pemasangannya dan pemeriksaannya itu ada tercantum di UIL, persyaratan umum instalasi listrik. Oke, sok catat dulu. Udah catat? Belum. Catat dulu. Udah catat baru next. Kamu catat? Kelihatan kan? Tidak gimana ini yang dicatat guys? Mau nggak latihan? Oke, catat. Kamu mana tadi bukunya? Gimana dulu? Ada? Sip. Ada. Ini punya lupa ya? Tapi lupa. Ya? Nah. Ini sama kuliah. Apa catatan? Umum listrik. Udah? Terus yang keduanya apa katanya? UIL. SNI 25 sama bawahnya. UIL kendaraan listrik. Oh yang masih banyak foto aja, guys. Next ya. Ya. Nah, terus kemarin masih ingat atau masih lupa? Ibu pernah jelasin ini komponen utama utilitas itu ada banyak. Ada sistem penyediaan air bersih, sistem pembuangan air limbah, terus sistem listrik, pemadam kebakaran dan lain-lain banyak. Nah, jadi untuk hari ini kita lagi belajar poin berapa? Poin 3. Jadi kita lagi belajar komponen utilitas berupa sistem listrik. Nah, untuk membuat gambar instalasi listrik ini kita harus mengenal dulu jenis-jenis peralatan listrik dan lampu. Baru kita bisa menggambar dengan instalasi listrik. Nah, coba lihat. Nih, ada jenis instalasi listrik sama jenis lampu. Oke. Yang selanjutnya ada fungsi dari instalasi listrik. Menurut kalian penting nggak instalasi listrik? Kenapa? Ya, jadi kita hampir berdampingan sama listrik ya, entah itu di sekolah, di tempat umum, di rumah, pasti ada listrik untuk jalan ini, kipas, terus TV, terus cas HP kalian, kan? Ya, untuk proyektor, untuk apa namanya nih? Nih deh, kita bahas satu. Yang pertama itu mempermudah aktivitas di rumah. Dengan adanya listrik, lampu di rumah bisa nyala, terus kayak alat-alat buat masak, kayak apa tuh? Alat kompresor listrik, kompor listrik, magicom, ya. Jadi mempermudah aktivitas di rumah. Kemudian tempat tinggal menjadi nyaman ditinggali. Terus kalau misalnya di rumah gerah, tuh kan pasti kita masang kipas, pasang AC ya. Terus kayak gitu memberikan keamanan. Contohnya apa namanya? Kayak lampu aja itu memberikan keamanan. Tapi kalau malam lampunya mati, kita kan nggak tahu ya kalau ada
tebak gambar apa saja ini? Ada tahu ini? Sama apa saklar? Sama apa saklar? Sama apa saklar? Cung yang sekontak. Mana? Oke. Yang saklar? Ini yang kalah dua-duanya? Ini saklar sekontak nih. Nanti kita bahas ya. Oke, soal ini. Oh ini udah tahu? Tuh ini MCC. Terus soal ini? Sama. Ini sama kayak ini nggak? Sama. Bedanya apa? Ada kan? Apa? Oh ini double gitu ya? Ini double. Ada lagi nggak? Ini bedanya apa? Belakangnya. Oke, kita bahas ya. Terus ini apa? Oke, kalau ini? KWH. Sini kasih tahu ya. Kalau di rumahnya lihat ya, ada KWH. Oh ini? Tahu jadi sambelnya apa? Oke, next. Kalau ini tadi apa kalian jawab semuanya nih? KWH, betul ya. Jadi kita akan pelajari tentang jenis-jenis alat listrik. Yang pertama itu ada meteran KWH. Cara pembayarannya pasca bayar. Kalau yang digital itu prabayar. Kalian apa? Ulangin. Kalau yang meteran analog pasca bayar. Kalau yang digital prabayar. Kalau pasca itu setelah atau sebelum? Setelah. Ya, jadi ini ya pasca bayar itu setelah. Ya, pasca bayar itu setelah. Kalau prabayar itu sebelum. Jadi kalau misalnya yang meteran analog ini pembayarannya biasanya sebulan kali setelah 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan baru kita bayar. Nah kalau yang meteran digital itu prabayar atau sebelum. Jadi kita sistemnya kayak beli pulsa. Jadi kayak misal namanya ini ada yang mau tanyain? Oke, sekarang tak ibu mau tanya dulu. Siapa ya? Srianggi nih ya. Srianggi bedanya meteran analog sama digital tadi apa? Apa? Kalau analog? Ya, kalau yang analog apa pasca bayar? Kalau yang digital? Ya, kalau pasca itu setelah sebelum? Kalau prabayar? Ya, terus yang kedua itu ada string atau fuse. String merupakan alat pengaman lebur pada meteran. Jadi kalian itu kalau misalnya mau menghafal definisi komponen listrik, catat apa namanya kata kuncinya ya. Ada ini enggak? Nah, nih kalau string itu merupakan alat pengaman lebur. Jadi kalau saya di soal ada pertanyaan saya string itu apa? Nah ini nih kata kuncinya pengaman lebur pada meteran. Nah, ada yang pernah lihat string atau fuse? Nah, enggak di rumah lihat atau yang cowok biasanya mau pakai motor ada nggak yang selalu pakai motor? String, fuse tahu? Kalau misalnya di rumah itu bentukannya kayak gini nih, bulat. Terusnya ada Nah, kita baca dulu. String merupakan alat untuk pengaman lebur pada meteran. Nah, string ini digunakan saat darurat seperti memutus aliran listrik. Jadi fungsinya itu untuk apa? Untuk aliran listrik. Oke. Jadi kalau misalnya kalian jawab soal string itu apa? Alat pengaman lebur untuk memutuskan arus listrik secara otomatis. Udah, betul ya. Saat terjadi masalah fungsikan dengan cara meleburkan kawat. Nah, apa sih itu leburkan kawat itu? Jadi gini, di dalam string itu ada kumparan kawat seperti ini. Atau kalau misalnya di motor-motor stringnya tuh kayak gini nih, bentukannya kayak tabung kecil warna bening dari kaca nih kayak gini. Terus di sini tuh ada kawat. Nah, kalau misalnya tegangannya terlalu tinggi atau terlalu panas, nanti si kawatnya ini putus, dia melebur nih, melebur. Jadi kayak dia bunuh diri untuk
menyelamatkan seluruh dari rangkaian listriknya itu. Jadi kalau misalnya tegangannya besar, tegangannya tinggi, si kawatnya itu akan putus atau melebur, ya nanti nggak terjadi korslet. Atau misalnya kalau korslet kan misalnya panas terus menyebabkan dia misalkan api dan kebakaran. Gitu. Makanya screen ini merupakan alat pengaman. Nah kalau misalnya di rumah-rumah dipasang screen, ini biasanya harus dicabut atau diganti setelah aliran. Jadi kalau nah ini nih, oh ya ibu masih tahu kalau misalnya setelah mati lampu itu kan sih bisa diberi apa? Aliran. Nah sebenarnya kalau aliran itu berarti kan ada listrik. Aliran harusnya tidak ada aliran. Kayak misalkan kita biasanya kalau ada listrik, aliran. Nah, kalau sebenarnya aliran itu nyala guys. Jadi kalau mati itu tidak ada aliran, tidak ada aliran gitu ya. Terus semoga mati lampu tidak ada aliran, ya. Nah, ini akan memutuskan aliran listrik dengan cara apa? Memutuskan aliran listrik berdasarkan panas. Jadi kalau misalnya di aliran di kabelnya itu udah panas, rasa panas yang akan menyebabkan korsleting, dia bakal otomatis. Nih, kalau di rumah kalian mau mati lampu atau korslet, suka ini nggak? MCB-nya juga strike. Nah, itu karena panas, dia udah panas. Makanya kalau tidak ada aliran, itu kita ke bawah. Karena dia otomatis. Nah, terus alat ini merupakan alat pengaman saat terjadi hubungan singkat atau korsleting maupun beban berlebih atau overload. Nah, MCB biasanya digunakan oleh PLN sebagai pembantu daya dalam rumah dan sekaligus sebagai pengaman dan saklar utama. Kenapa sih disebut saklar utama? Kalian pernah lihat ini di mana nih? MCB? Ya enggak? Ya, tuh di RPS. Kalian suka lihat di RPS ada MCB? Ya kan? Nah, itu MCB-nya banyak ya, nih ada tipe-tipenya. MCB juga terdiri dari 4 tipe. Ada single pole, berarti 1. Kemudian ada double pole, berarti ada 2 pasang. Terus ada triple pole, ada 3. Terus ada triple pole with central. Nah kalau ini biasanya buat industri besar, dia pakai banyak banyak tuasnya. Terus pakai yang netral juga. Nah, kalau yang di RPS itu dia pakai yang triple pole with central, terus pakai yang double pole, triple pole, terus ada juga yang single pole kombinasi gitu. Nah, kenapa disebut saklar utama? Karena kalau misalnya kalian matiin MCB, semua komponen listrik akan mati kan? Kalau misalnya kalian matiin saklar, cuma yang terhubung ke saklarnya aja kan? Misal gini nih, ibu matiin saklarnya ini, yang mati apa? Lampu, kipasnya mati kan? Enggak. Nah kalau misalnya yang dimatiinnya MCB, semuanya mati. Mau kipasnya lagi nyala, lampu nyala itu pasti bakal mati. Karena itu makanya namanya saklar utama. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalian pernah lihat gak stop kontaknya itu nempel, pasti nempel di dinding. Maksudnya ada yang masuk ke dalam sama yang keluar. Nah kalau yang keluar itu namanya outbow. Kalau yang masuk ditanam di tembok itu namanya inbow. Kurang tepat. Kalau itu masuknya ganda, dia ada satu ya. Oh ya ini tunggal. Kalau misalnya yang 2 ganda. Nah kalau yang tunggal itu biasanya ketika kita klik si saklarnya itu dia kembali lagi. Nah itu kan hapusnya patah. Jadi kan kalau yang ini mana ini? Kalau ini, nah diam. Kalau yang tunggal itu kalau kita klik ada kembali lagi. Itu biasanya patah apa? Tahu? Apa? Buat bel. Kalau bel kan ketika diklik ada tuh saklar untuk bel. Terus bel juga biasanya pakai tombol kan? Ada yang tombol, ada yang saklar buka kayak gini. Nah, saklar juga terbagi jadi 2, inbow sama outbow ya. Gitu. Kalau yang inbow itu ditanam di dalam tembok, outbow itu yang dipasang di permukaannya jadi keluar gitu menunjuk. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Kalau saya saklar tunggal kayak gini, kalau di AutoCAD ini ya yang nempel. Tadi ingat gak kabelnya termasuk jenis apa? Ingat atau lupa? Lupa.
nih. Ya, jadi kabel yang biasa digunakan di dalam rumah tinggal, rumah tangga ya. Oh, di rumah tinggal itu ada NYH, NYM sama NYY. Ulang lagi ya, apa? NYM. Coba ulangi sama yang paling pojok. Kabel itu ada berapa jenis? Tadi ya, ada apa aja? Ya. Terus sama lagi? Ada M, terus? Oh, ya. Itu buat? Luar outdoor. Oke, ulangi sama sampingnya. Ini siapa? Saya senyum lagi. Siapa? Fahrul? Hah? Hoirul. Oh ya, Hoirul. Epul. Oke, ulangi tadi. Gak bener. Jenis-jenis listrik. Tadi apa aja? Listrik. Kabel. Jenis kabel tadi apa? Lihat kan sini. Ini A terus? Ini M sama? NYY, NYY, ulang. Kalau NYA itu yang kayak gimana kabelnya? Ayo. Nih, lihat dulu. Kalau NYA itu kabelnya tunggal ya, harus membutuhkan pipa. Masih membutuhkan pipa. Kalau yang NYM itu kabel yang isinya ada 2 sampai 4 inci. Jadi nggak tunggal. Ada 2 sampai 4. Terus fungsinya YM, M rumah. Berarti untuk di dalam rumah. Kalau yang NYY itu di luar ya, di luar rumah, outdoor. Berarti kabelnya lebih tebal. Itu buat di outdoor. Oke? Ulangi. Tadi apa? Jenis kabel. Terus? Lihat yang sini. Ya. Kalau NYA apa? Hah? Ya. Terus kalau NYA? Ya. Enggak. Kalau NYA apa? Apa tuh? Kabelnya kayak gimana? Terdiri dari 2 sampai 4 inci. Terus fungsinya untuk di kalau yang NYY terus ya untuk oke. Terakhir nih semuanya perluannya ya. Terus ada steker. Steker biasa disebutnya apa? Colokan ya. Steker yang kalian pakai ini apa? Ada yang warna kuning? Udah? Biasanya kalau yang kuning ini menghasilkan panas, betul enggak? Agak hangat ya, panas. Terus kalau buat di itu percikan, biasanya ada lampu kuningnya yang panas. Gitu ya. Terus ini untuk simbol yang dia pakai, ingat kan? Simbolnya kayak ini ya, bulat. Terus ada lampu bola kalau dia. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Lampu yang kelas itu namanya lampu apa? Bapak. Apa ya? Nggak tahu nggak? Kalau bahasa Inggrisnya ke bawah? Ya. Terus kalau cahaya? Nah, jadi apa? Ya, ini namanya lampu downlight. Barisan ini ulang. Ini kan kabel fasa merah, hitam, merah, putih. Terus kabel metal warna biru. Terus yang ketiganya kabel grounding warnanya hijau kuning. Barang semuanya 1, 2, 3. Kabel fasa hitam, merah, putih. Kabel merah, hijau kuning. Oke, barisan ini harus tahu nih. 1, 2, 3. Kabel fasa hitam, merah, putih. Kabel metal warna biru. Kabel yang putih. Kabel metal apa? Kabel yang berani? Jawabannya kalau yang pasang? Oke. Yang barisan selanjutnya. 1, 2, 3. Kabel pasang merah, putih. Kabel metal biru. Kabel berani hijau kuning. Kabel ya, satu lagi. 1, 2, 3.
Udah Bu. Oh iya. Oh, oke, dari sini kasih nih, terus ini adalah satu. Oke. Peraturannya tadi dua. Berapa ya? Ada peraturan salah satu namanya tadi? SM. Oh, energi sama berarti singkat tadi ini apa ini namanya? Ibu salah ini. Oh, salah. Oke, baik. Lantai jelek ini. Oke. Sini semua sama. Nih, udah namanya belum? Ya. Oke, semuanya udah pegang barang kameranya? Depan belakangnya ada tulisannya? Oke, nanti kalau ada yang ada. Oke, di sini perhatian dulu. Untuk di lembar LKPD-nya kalian tulis di sini ada nama, kelas, sama tanggal. Terus untuk soal nomor 1 di sini ada mencatat materi. Nah, nanti kalian cantumkan kalian dapat apa sih, dapat ilmu apa sih barusan, kayak catat aja itu sesuai pemahaman masing-masing aja dirangkum ya di sini. Untuk yang soal nomor 2 itu menuliskan fungsi dari komponen yang ada. Itu kan ada 6 ya. Nah, ada LCD, LCD. Nah, LCD tadi dijelasin nggak? Masuk kan? Nah, itu berarti kalian cari. Terus sebutin singkatan dari apa, fungsinya apa. Itu sangat ringkas aja. LCD bisa pengalang listrik, itu singkatannya apa? Oke. Terus ada satuan kontak PHB, itu singkatan dari apa, fungsinya apa. Itu secara singkat aja, oke? Oke. Terus mana lagi? Nah, di
tower ha. Sama. Iya, Pak. Iya, Oh, udah beda. Ada tuh. Mana, Bos? Ini dua. Iya. Iya. Minum dulu ya. Ya, katanya itu dikasih info belajar apa misalnya belajar isi, belajar apa? Banyak kan di mana kita saja kayak belajar jadi tadi kan belajar apa? Kan di sini tema yang dimengerti itu belajar di sini bukan misalnya ini browning, misalnya bukan kabel browning juga yang di internet browning ini sampai kayak gimana? Coba di internet, gambarnya kalau ini kayak gini, nih, tuh. Jadi dari rumah itu dipasang browning wire atau kabel browning ke tanahnya. Jadi ketika ada tegangan nanti itu nggak akan nyetrum kita, tapi ke tanah. Ya udah, tinggal ngungkapin gimana coba. Gini, menurut kamu gambarnya gini udah. kasih ke tangan. Ayo. Mana? Apa? Di sini tahu. Dari mana? Iya, ya udah. Biar kalian tahu. Pas ibu baca gini deh. Sumber listrik itu dari mana? Dari PLN. Tulis aja di sini. Dari PLN udah PLN ke mana? Hah? KWH dari habis KWH? MCB dari MCB terus ke komponen listrik kayak apa? Komponen listrik? Kontak. Terus tadi yang disebutin sah? Ada yang udah? Waktunya berapa menit lagi nih? Switch. Itu sampai ada sama. Ya. Sama lagi. Oh ya. 6 menit lagi guys. 6 menit. Apa itu? Apa? Beneran? Tangan gimana? Ya, bisa. Oke. Ya, panggilan terima kasih semuanya sudah semangat belajar, semangat menimba ilmu, terus udah beres juga semuanya udah KPD ya. Sebelumnya mau sedikit aja ya. Kalau kabel warna biru itu kabel apa? Ya. Kalau kabel fasa itu warnanya apa? Ya. Kalau kabel satu lagi apa? Warnanya apa? Terus kalau RYY itu kabel buat di? Kalau yang buat di dalam rumah kabel terus standar listrik itu ada dua, SNI SNI sama terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apa? Istirahat ya. Terus BG. Kirain habis ini, habis pulang. Ya.